Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Sigit Muhammadiyantoro selaku Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Prambanan, yang kami hormati pula Bapak dan Ibu Guru tamu undangan diseminasi budaya positif tentang JGP Angkatan 9 SMK Muhammadiyah Prambanan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti diseminasi atau pengimbasan budaya positif dari kami yang mengikuti guru penggerak kepada Bapak Ibu Guru di SMK Muhammadiyah Prambanan. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Kepada Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif, sebelum acara dimulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama nanti ada pembukaan, kemudian nanti yang kedua ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang ketiga nanti akan ada pemaparan materi budaya positif dari masing-masing JGP dari SMK Muhammadiyah Prambanan. Untuk memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara yang pertama ini dengan bacaan basmalah dan kalimat syahadat. Semoga acara pada siang hari ini nanti dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat bagi kita semua. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Sigit Muhammadiyantoro. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu Guru JGP, Guru Penggerak, Bapak Ibu semua dari unsur PKS Gunung dan dari wali kelas ini. Kelas 10, 11, 12, mungkin saya tidak ada di waktu. Dipilih Pak. Tidak saya yang kami hormati. Alhamdulillah pada siang ini dari Bapak Ibu calon guru penggerak. Intinya ini Bapak Ibu, ini budaya positif. Jadi kalau materi saya itu ini sedikit berbeda atau sama saya tidak tahu. Yang pertama itu kepemimpinan pembelajaran, kemudian yang kedua kompetensi sosial dan emosional, yang ketiga budaya positif, yang keempat aksi nyata ya. Aksi nyata, berarti sama. Jadi yang saya tangkap ketika kita budaya positif itu memang walau dari chat GPT yang saya baca atau dari narasumber ketika menyampaikan ya, itu kita melihat sisi siswa itu punya banyak potensi, punya banyak bakat di sisi kekurangan yang lain. Jadi kalau dulu pernah dalam, saya masih ingat Pak Yoto itu pernah share waktu dulu belum ada WA ya, Belum ada. Kalau dari sini. Jadi siswa itu bisa sukses kalau menemukan guru yang tepat. Kalau belum ada guru yang pas, belum bisa sukses. Ya saya harapkan nanti Bapak Ibu yang di setiap lainnya guru yang tepat. Guru yang tepat itu cara ini saya nemu batu. Jadi cocok membuat di guru sok ini siapnya larang. Jadi punya feeling. Kita sebagai guru kan punya feeling. Anak ini si A, si B, si C ini nanti ke depan akan seperti ini, akan seperti ini. Nah, dengan begitu kan berarti kita harus punya data-data potensi siswa. Itu mau bagi, walaupun anak itu di mata kita itu secara jenis gorgong itu dipanggil dulu dari raga lengkap. Mudah-mudahan nanti bisa tumbuh dasar. Kira-kira sudah jam berapa sih? Terima kasih. Selamat nanti
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah acara inti, di mana sebelum nanti mulai dari permateri, saya ingin menyampaikan tujuan akhir dari diseminasi ini. Harapannya kami dari CDP ada penugasan pada Bapak Ibu Guru, terutama wali murid dan BK, untuk membangun budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua tadi juga adalah tambahan pembuatan keyakinan kelas kepada Bapak Ibu wali kelas bersama murid di kelasnya masing-masing. Jadi harapannya nanti setelah ada budaya positif ini disampaikan, Bapak Ibu wali kelas bersama dengan murid-murid di kelasnya membuat keyakinan kelas bersama, sehingga budaya positif itu memang terbangun bersama antara guru wali, murid sama muridnya, sehingga kita bisa sama-sama meyakini budaya positif itu bisa dijalankan sesuai dengan visi yang sama memakai pembangunan. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk Pak Bini melanjutkan. Masih lemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah menghadiri undangan pada siang hari ini. Walaupun kegiatannya pada minggu ini buana dan juga super sibuk semuanya, Bapak Ibu masih menyempatkan untuk hadir pada kegiatan pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Beni Swati pada hari ini nanti akan memaparkan sedikit masalah budaya positif. Nanti kita HBB aja nggak usah tahu-tahukan. Bapak Ibu, yuk untuk di depannya dibersihkan dulu, depannya taruh bawah dulu, jangan karena kita pagi. Nah, taruh dulu enggak dulu, mosok depannya nggak nyaman juga. Bentuk sudah orang ketok-ketokan. Terus nyaman kalau dipandang itu bisa tambah ganteng, tambah cerah. Nah, ini kan. Siapa yang suka hati tepuk tangan. Siapa yang suka hati tepuk tangan. Siapa yang suka hati mari kita lakukan. Siapa yang suka hati tepuk tangan. Ini hari ini akan kita lanjutkan dengan sedikit ide. Dapatnya semalam di itu tentang cerita, kita berbagi cerita. Jadi nanti satu orang itu memulai bercerita. Terus kita menuju kepada siapanya. Misalnya saya berkata, pada pagi hari tadi saya makan bakso dan Pak Tito menemani saya untuk makan bakso tersebut. Nah, Pak Tito melanjutkan cerita saya dengan kata terakhir, tersebut. Misalnya, tersebutlah kata-kata yang indah daripada saat saya makan bakso. Saya makan bakso, ternyata Bani pada waktu saya perjalanan Bandung Bos di situ bertemu dengan Pak Fadlan. Nah, nanti yang bisa beri Pak Fadlan. Nah, Pak itu terusan ceritanya dan posisinya saya menuntun motor saya dengan kaki yang panas. Nah, monggo dengan kata panas. Begitu? Kita coba ya Bapak Ibu biar suasana agak cair ya. Yuk dimulai dengan Pak Fadlan dulu ya bercerita. Cerita bebas nanti digantikan dengan siapa atau dengan mulai untuk menautkan dengan orangnya dan ceritanya. Monggo kata terakhirnya apa? Nah, yuk monggo. Seperti biasanya pada pagi hari saya bersih-bersih, kemudian dilanjutkan aktivitas yang lain dengan berlibur ke salah satu wisata di Prambanan.
Sebelumnya saya sudah menghubungi Pak Rian, Wow, Pak Rian, mengajak untuk pergi bersama. Nah, clue-nya adalah bersama, monggo Pak Rian. Bersama teman-teman kami melakukan wisata ke pantai di daerah Borobudur. Lanjut. Di sana kita membeli makanan, kemudian Agak dibandingkan dikit Pak. Yuk, dibandingkan dikit Pak, biar koma kabel. kemudian kita mampir ke suatu tempat makan ya. Di tempat makan tersebut saya membicarakan sesuatu dengan Pak Iska. Pak Iska. Kemudian kami melanjutkan perjalanan pulang sampai di pertengahan jalan. Pertengahan jalan. Berarti jalan Pak. Pertengahan jalan. Jalan itu B. Jalan. Sampai jalan Gunung Kidul, pada sampingan kami bersama-sama belok ke arah kanan. Betul kiri ya. Menuju ke Candi Prambanan lagi ya. Ternyata di Candi Prambanan banyak turisnya foto-foto. Di sana saya temukan temannya. Ternyata itu London. Setelah saya amati ternyata Pak An. Ternyata makan mobilnya. Bahwasanya untuk SBG kita pada siang hari ini seperti itu dan semua menikmati kegiatan kita. Masuk ke kegiatan inti kita itu adalah budaya positif yang benar-benar tujuan pendidikan. Seperti yang kita tulisnya bahwasanya menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikannya dapat menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin dari pertanyaan Bapak Ibu ada kodrat alam yopo, kodrat zaman opo. Nah, kodrat alam adalah situasi lingkungan sekitar rumah maksudnya. Jadi yang namanya kodrat itu adalah yang namanya situasi yang ada pada lingkungan sekitar anak, bisa sekolah, bisa orang tua, bisa lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Sedangkan kodrat zaman, anak yang zamannya era 90-an, era 80-an, era 2000-an itu berbeda kodratnya. Kalau dulu kita makan vanila, makan kalau di era 90-an yang paling kondang apa mami? Kalau soto kan tahun 2000 ganti cilok, 2010 ganti lagi steakhood bobo sebagainya. Nah, itu adalah yang namanya kodrat zaman itu kayak gitu. Yuk next book, terima kasih. Terus trilogi pendidikan yang seperti ditemukan biasanya ada yang pertama adalah Ing Ngarso Sutulodo, yang kedua Ing Magyo Mangunkarso, dan yang terakhir Tutuli Handayani. Next. Ini agak mungkin agak agak nggak familiar. Asas Among, mungkin kalau dari mahasiswa sering dengar asas Among. Among itu apa sih? Nah, untuk pendidikan diibaratkan sebagai seorang petani. Seorang petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, gitu ya. Tetapi tidak dapat mengubah menjadi padi tersebut menjadi jagung. Meskipun pertumbuhan padi diperbaiki, tapi tidak dapat menggantikan kodratnya sebagai padi. Misal kita, anak kita berapa sekarang?
parkiran. Ada berapa jumlahnya? 900. Itu karakternya gimana? Sama semua? Sama enggak? Beda? Beda-beda atau beda semua atau hampir menyerupai? Beda semua. Jadi perlakuan kita ke anak yang satu dengan ke anak yang lain diusahakan juga harus berbeda. Kita contohkan kalau pagi Pak itu di depan, Bapak ajak ngalami dan teman-teman guru yang di sana juga ngalami. Kita ngomong ke baju, rambutnya lebok itu kadang ada bocah yang nolong. Ngomong Pak. Tapi ada juga anak yang Mas, sini Mas, harusnya dibilang dulu. Tanpa bab itu dia semua masukkan. Nah, itu yang menjadi satu orang itu membedakan kan, yang kayak gitu. Jadi kita harus tahu yang namanya karakter anak yang satu dengan yang lain harus kita bedakan. Lanjut Bu. Budaya positif, kita masuk ke materi. Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berbeda pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, next. Ini yang akan kita bahas dalam satu hari nanti. Konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Untuk yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nanti untuk materi ini kita bagi, jadi saya full. Nanti saya cuma yang 1 dan 2. Untuk yang pembagian nanti bisa sama teman-teman yang lain. Jadi yang kita omongkan yang ini nanti. Ini bukan berarti kita itu lebih tahu daripada Bapak Ibu, tidak. Tapi kita membagikan sedikit ilmu yang kita dapatkan untuk jika dibutuhkan itu bisa digunakan. Next Bu. Perubahan paradigma. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, serta siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Next. Nah, ini ada game. Nanti minta tolong berpasangan nih. Jadi 2 orang. Pak Indra bisa sini. Pak Zed bisa sini. Pak Indra dengan Pak Mukis monggo kita tolong. Nah, santai. Nah ini berkelompokan dalam 2 orang dan berbagi masing-masing 1 peran. Peran yang pertama itu adalah sebagai perayu yang mau merayu cinta 1 orang dalam 1 meja. 1 meja aja. Pak Fadlan misalnya atau Pak Sowo yang merayu cinta Pak, jangan Pak. Pak Imam. Pak Rian yang merayu dipanggil. Wah, kan merayu dulu. Pak Fadlan merayu Pak. Itu oke siap. Dan 1 orang sebagai pemegang teguh keyakinan. Yang pemegang teguh keyakinan silakan tangannya dipakai. Yang bukan merayu, tangannya dipakai. Nah, yang bukan merayu, tangannya dipakai. Nah, ini ibarat kata adalah keyakinan kita atau hal yang perlu benar-benar kita lindungi sehingga orang lain pun orang-orang yang namanya kita melihat atau memiliki. Nah, ini yang akan kita lindungi. Sementara tugasnya perayu ini caranya ini dulu nyanduknya, masnya diketi. Monggo, silakan untuk senario 2 menit. Monggo sebagai perayu bicara tangannya masih dibuka. Ya. Perayu nih, yuk monggo silakan. 1 orang perayu dan 1 orang yang pegang keyakinan bahwasanya orang lain
Yo. Jangan ngomongnya cara licik. Ya, silakan. Piye carane dirayu? Dirayu untuk membuka tangannya. Piye carane men orang-orang itu atau orang yang kita rayu mau membuka tangannya? Beneran? Lu minta pusat. Oh, gak ada biasa itu biasa. Ya, satu orang sebagai perayu dan satu orang sebagai pemegang kekuasaan untuk mengendalikan tangan kita. Yang perayu. Aku orang perayu. Jadi orang perayu itu begitu. Kekuatan itu dengan itu pembukaan. Bukan juga termasuk itu perayuan. Nah, itu. Ya, oke. Dicoba. Pertama. Ini. Ya. Terima kasih untuk ame. Terima kasih ya. Yo, ada yang berhasil Bapak Ibu meraih temannya untuk membuka tangan? Langsung berhasil. Subhanallah. Tujuan kita itu harus kita hilangkan bicara itu tujuan kita tercapai tangannya kebuka. Nah, bebas bicaranya ada lagi. Ayo kalau nggak boleh ini orang tua sepuh uang 100.000 bisa kalau bagi bisa 50 pas ya kamu 50 nggak pada kesini. Cukup biar cepat selesai. Sekarang kita masuk intisari dari game tersebut apa sih sebenarnya? Segala bentuk keputusan itu yang bukan kita. Jadi bocah, arep angel, arep tidak itu yang bukan kekuasaan kita atau bocahnya? Bocah atau kita? Bocah ini angel, si bukan kekuasaan bocah atau kita? Misalnya saya berdebat dengan Pak Fadlan. Pak Fadlan aslinya tidak bekerja. Dia berdebat dengan prinsipnya. Nah, dan berlahan. Kira-kira yang harus kita lakukan itu menjadi Pak Fadlan atau kita atau menjadi kita sendiri? Kan saya mau berdebat dengan Pak Fadlan. Nah, misalnya saya punya murid. Saya itu punya murid. Saya 2,5 bulan. Dijak ngomong orang iso, dijak sekolah orang lupa pager. Kira-kira hal yang paling bagus kita ajak ngobrol sama anak tersebut. Kita menjadi kita sendiri penerapannya, atau kita menjadi anak kita dan kita tahu oh caranya ini kita mengalami anak tersebut. Kira-kira kita yang A atau yang B? Kan kita menyelami kan, ya kan? Nah itu yang kita pegang. Kalau kita mau tahu murid kita seperti apa, ya paling nggak kita mendalami perasaannya juga. Itu nih. Jangan sampai kita mengulang-ulang itu, nyelon tapi kita nggak menemukan solusinya seperti apa. Terus hal yang dapat kita tarik garis sebagai pengajar adalah mengajar pada murid akan lebih mudah jika murid dan guru punya persepsi yang sama. Tadi punya persepsi. Sudut pandang sama.
nek wis sama mau dibawa kemana aja udah nyaman. Gitu. Lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, itu seperti biasanya sekarang. Ini tolong itu juga. Terus kali itu jangan duduk sebelah sana. Nanti perhatikan ini ya. Nah, itu adalah pengontrolan murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif dan bermanfaat. Bocah-bocah mau dikandani tok tanpa ada yang namanya contoh dan kawan-kawan kira-kira manfaat atau tidak. Manfaat atau tidak, betul kan? Jadi segala sesuatu walaupun namanya penguatan positif harus tetap dilanjutkan dengan namanya percontohan. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nek makan sing esok, nek kamu itu berangkatnya awan-awan atau siang-siang, saya nanti terjebak kepala sekolah di depan situ. Bisa ada di murid orang tahu ini. Kok bocah sih jual ngomongnya nggak bisa berangkat di depan. Akan dia menimbulkan rasa bersalah. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kita udah dewasa, besok mau nggak mau jangan harus berangkat di pagi. Nek orang berangkat pagi jangan harus gimana? Jangan. Oke. Lanjut. Pengertian disiplin. Masih tulis. Disiplin itu apa? Disiplin. Kalau kita baca di sini kan, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah biasanya dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau yang benar disiplin itu yang seperti apa? Bahwa kamu itu yang disiplin dan karena berangkat jam 7 sampai sini. Setelah itu baju kamu juga tidak dimasukkan. Nah, itu disiplin dalam apa? Tata tertib. Makna asal ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates. Next. Nah, ini tadi yang saya katakan tadi. Nah, disiplin adalah kemampuan pemerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Pak, saya itu disiplin. Disiplin itu mau tanggung jawab. Kenapa? Dia nilai-nilai yang dihargai itu tanggung jawab. Jangan disalahkan. Dia disiplin dengan apa yang dia lakukan, tetapi salah atau tidak terlambat tadi. Next. Ini contoh-contoh untuk disiplin diri. Ini menyangkut masalah tadi, ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya penghargaan. Kira-kira kalau yang paling nyaman buat kita itu antara konsekuensi atau hukuman? Tanya dulu. Kalau konsekuensi, misalnya saya melanggar, terus jika saya besok melanggar lagi, bapak ibu saya mau kulik lapangan, itu konsekuensi. Kalau hukuman, Pak Tito, hari ini jangan terlambat, silakan ke lapangan dan motornya ditutup. Nah, itu adalah hukuman. Bedanya di situ. Kalau bapak ibu nyaman yang konsekuensi atau nyaman yang hukuman? Sama. Anak bapak ibu juga paling enak diberikan konsekuensi. Kalau hukuman sifatnya adalah sementara dan cuma pada saat itu, menyebabkan anak itu nggak nyaman dan pada waktu besok dia akan menjadi pada bapak ibu sendiri. Itu perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Next book. Next. Nah, next. Nah, next lagi bu. Nah, video. Nah, ini adalah kesepakatan dari atau konsekuensi dari guru. Ini adalah konsekuensi. Jadi antara guru mata pelajaran seni budaya dengan anak yang tidak tertib pada pembelajarannya. Pada saat anaknya ditantang nggak ada, dia bilang mi, fa, sol, yang jelas-jelas anaknya.
tergantung hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu semacam konsekuensi Bapak Ibu. Nah, ini gurunya nyanyi dan anaknya ditajalin. Itu konsekuensi. Besok kalau pelajaran saya jenengan pada mulu semua, nah, saya akan bernyanyi dan jenengan akan ditajalin. Nah, jadi gitu. Itu konsekuensi dan muridnya nyaman. Karena apa? Dia pilih sendiri. Itu kayak gitu. Next Bu, nggak usah diselesaikan. Terus penghargaan atau reward. Senang nggak kira-kira dapat reward itu Bapak Ibu? Senang. Kalau rewardnya terus-terusan senang atau susah? Kita yang memberikan. Terus menimbulkan anak itu tergantung atau tidak. Nek nggak dikasih reward saya nggak akan belajar. Nggak dikasih reward saya nggak akan melakukan itu. Benar atau tidak? Nah, jadi yang namanya hukuman, konsekuensi dan penghargaan itu baik bila pada tahapan tertentu. Itu ya Pak Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Dari saya itu dulu, mungkin akan dilanjutkan dengan kegiatan kita oleh Bu Intan. Terima kasih. Selanjutnya terkait dengan diseminasi budaya positif tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Coba saya ingin mendengar dari Bu Azhar. Kira-kira apa keyakinan itu percaya sehingga tidak ada keraguan dalam hati? Keyakinan adalah sebuah kepercayaan yang sudah ada dalam hati dan tidak diragukan ketika dia sudah menjalankannya. Nah, pertanyaan pemantik di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang kedua, untuk melindungi kepala. Untuk melindungi kepala. Yang kedua, kita tahu dulu ya, untuk melindungi kepala. Ada jawaban lain mungkin untuk Pak Beni? Biar gaya Bu, kan pakai kardus itu kan tambah ganteng. Oke, biar ganteng karena pakai kardus untuk mengembangkan dan modifikasinya. Selanjutnya, nah di sini ada prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama nanti kita akan curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Dalam yang pertama ini melihat peraturannya dulu. Habis itu mencatat semua masukan-masukan dari muridnya yang kemudian nanti akan diubah dari kalimat negatif menjadi positif. Misalnya dalam curah pendapat anak itu menginginkan dilarang izin tanpa ada surat dari orang tua. Nah, kadang kan anak ada yang suka izinnya itu tidak tertulis nih. Nah itu kan kadang suka membuat iri teman yang lainnya. Nah seperti itu. Hal-hal yang seperti itu kemudian diubah menjadi kalimat positif. Nah kemudian ajak warga sekolah untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nah di sini saya mengambil contoh. Biasanya di hari Kamis itu pasti kita ada 5R, gitu. Biasanya setiap Kamis pagi itu Bapak Kepala Sekolah pasti sudah menginstruksikan ke anak-anak memantau dari pojok kesiswaan untuk melakukan 5R. Nah di sini contoh melakukan 5R setiap hari Kamis itu adalah kenyataannya. Kemudian memiliki nilai kebajikannya itu adalah berarti kalau 5R itu apa? Gotong royong loh. Nah gotong royong itu kalau diyakinkan berarti itu untuk menghargai diri dan lingkungan sekitarnya. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Tadi sudah saya sebutkan cukup 5-7 keyakinan agar tidak terlalu berat untuk dilakukan. Yang keenam, keyakinan ditinjau ulang dan disepakati oleh kelas. Yang ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas, sehingga keadilan atau apa yang ingin dicapai bersama di keyakinan kelasnya itu akan menjadi sebuah portofolio yang memang ini sudah sepakatan kelas kami. Jadi ketika nanti kita Bapak Ibu pas waktu mau rapat pleno atau dan sebagainya, memang semua anak-anak itu sudah tahu konsekuensinya masing-masing dari hasil keyakinan kelas tersebut. Lanjut Pak Ben. Nah ini kemarin saya sempat praktek
karena di kelas saya ini 10 TOA, gitu. Saya sejujurnya itu berdoa di awal tahun ajaran, ya Allah semoga kalau jadi wali kelas dapat anak yang solih-solih, mengingat kemarin-kemarin seperti itu. Nah seperti itu. Kemudian ada memang beberapa 2 anak yang mungkin dari kami membuat iri teman yang lainnya, karena anak-anak yang lainnya itu nurut dan manut. Nah kemudian kita mencari agar anak-anak di kelas itu tidak merasa iri dengan yang lainnya. Kelasnya itu kan diambil dari nilai kebajikannya. Berarti tadi, nah ini yang dinamakan keyakinannya, berkata baik, menjaga kebersihan lingkungan, kemudian menggunakan HP sesuai peruntukannya. Itu adalah keyakinannya. Nilai kebajikannya adalah yang di bawahnya. Itu salah satu nilai kebajikan yang harus kita yakini. Nah gitu. Paham ya Bapak Ibu? Jadi yang harus kita buat nanti untuk kelas kita itu keyakinan mereka itu apa? Oh berarti saya tidak. Oh berarti saya kalau berangkat harus tepat waktu, ketika azan berkumandang saya sudah harus segera ke masjid. Nah itu adalah keyakinannya. Nilai kebajikannya adalah berakhlak mulia sesuai dengan visi SMK Muhammadiyah Prambanan. Nah seperti itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Sudah paham ya Bapak Ibu? Nanti kalau misalnya ini diimplementasikan ke kelas masing-masing, sambung. Next, lanjut. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu ada kebutuhan bertahan hidup, gitu. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kekuasaan dan penguasaan, kemudian ada kesenangan dan juga ada kebebasan. Mungkin sebenarnya semuanya yang ada di sini itu sudah pernah melakukan ini semua, cuma kita tidak bisa dan kita tidak pernah mengidentifikasi apakah ini kesenangan atau kebebasan, apakah ini sebuah kasih sayang dan rasa diterima. Nah di sini saya sampaikan kebutuhan bertahan hidup itu berarti bersifat fisiologis, yaitu tentang makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan dan kesehatan. Kemudian kalau yang rasa kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Ini sama dengan murid-murid kita, merasa diterima atau tidak di kelasnya sehingga tidak terjadi bullying. Nah seperti itu. Yang ketiga kekuasaan dan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya, hubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah terkadang kita ketika sudah berusaha maksimal, kemudian itu masih selalu dicela, nah itu kan akan menjadi sesuatu hal yang membuat kita sakit hati. Nah itu adalah sakit hati atas ketidak diyakininya atau ketidak didapatkannya kekuasaan dan penguasaan. Tidak ada support, merasa seperti itu. Lanjut Pak Bin. Kemudian ada kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lengkunya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Tunggal ini berkaitan dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan, kebutuhan bergerak, mencoba-coba, mengeksplorasi hal baru dan menarik. Nah, di kebebasan ini murid itu dibebaskan, seperti misalnya nanti kita ada pembelajaran berdiferensiasi, karena kurikulum Merdeka itu pasti identik dengan pembelajaran berdiferensiasi, kembali ke minat anak. Materinya sama, tapi minat anaknya itu bagaimana? Apakah hasil outputnya nanti itu mau sesuai produknya itu sesuai dengan keinginan mereka? Mereka minatnya misalnya gambar, hasil outputnya misalnya kayak Bu Endang IPAS, nanti apakah hasil outputnya itu akan sesuai dengan keinginan atau minat anaknya menggambar, misalnya mau lulus itu digambar, membuat poster, atau mungkin dia akan praktek karena dia memang punya keinginan untuk praktek, untuk melihat langsung apakah itu dan sebagainya. Nah itu disesuaikan dengan kebebasan anak memilih bagaimana dia bisa mencapai pembelajaran yang ia inginkan. Tugas guru adalah sebagai fasilitator. Kemudian yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Di sini mencari kesenangan bermain dan tertawa, membayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkannya, gitu.
kerja mulai gitu Mas Rendat. Nah seperti itu kan ada rasa kesenangan yang harus didapatkan oleh seseorang untuk mencapai apa yang dia tujukan. Bu, melanjutkan materi dari Ibu Intan, di mana dalam CGP itu mendapat tentang teori motivasi perilaku manusia. Itu nanti juga berkaitan dengan siswa-siswa kita, bahwa siswa berperilaku atau siswa melakukan sesuatu itu pasti punya tujuan, ada alasan-alasan tertentu. Jadi kita harus belajar. Yang pertama, ya, bahwa teori perilaku manusia, semua perilaku memiliki tujuan. Dari gerakan kita, ya gerakan satu gerakan saja itu sudah pasti dipastikan mempunyai tujuan. Ya, satu gerakan, entah kita sadar atau tidak bahwa gerakan itu mempunyai tujuan. Ya, hubungannya dengan ini menghindari ketidaknyamanan seperti yang disampaikan Pak Beni tadi, ada hukuman, ada sanksi, ada penghargaan, ya, ada reward. Ya. Yang pertama dihubungkan dengan motivasi eksternal. Ya. Kita akan menghindari ketidaknyamanan. Ya. Kita menghindari ketidaknyamanan itu sudah pasti dipastikan bahwa itu adalah ada motivasi dari luar, bukan dari kehendak kita sendiri. Dan memperoleh penghargaan, ya, memperoleh penghargaan ini juga dorongan motivasinya dari eksternal. Kemudian menghargai diri sendiri, ini adalah motivasi internal. Ya, motivasi ini nanti juga harus kita petakan di mana anak-anak kita pada saat nanti berinteraksi dengan kita. Motivasi apa saja toh yang muncul pada siswa-siswa kita. Ya, next Pak. Nah, pertanyaannya, saat Anda hadir di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Kira-kira, Pak Ibu Vina tadi belum ke syuting ya Pak? Sudah Pak. Oh, sudah. Aman, sudah. Kira-kira apa Bu Vina? Motivasinya apa? Kenapa saya hadir di kelas tepat waktu? Ya. Mic-nya dipakai Bu. Ya, apa ya? Pengen apa? Kelihatan atau pengen dipuji atau pengen itu sudah mencerminkan saya loh, ini saya loh. Apa menunggu tadi Pak Sigit, wah Bu Vina pagi-pagi sudah datang, atau temannya, dikaitkan dengan tadi motivasi eksternal sama motivasi yang dari internal tadi. Kalau saya lebih condong ke motivasi internal ya. Ya. Jadi saya itu datang tepat waktu itu tidak ingin dipuji, tidak ingin dilihat. Oh, kalau berbudaya rajin kan. Tidak ingin sombong juga membuktikan ini loh aku Islam. Oh, ya. Tapi memang itu memang sudah saya terapkan. Maksudnya sejak ya, saya itu orangnya pekimu ya. Maksudnya gini, ketika sudah ada aturan, ya walaupun saya manusia tidak sempurna ya, ada terlambat juga. Maksudnya saya itu mengusahakan bagaimana kalau udah ada aturan itu ya kita lakukan semaksimal mungkin selagi kita bisa. Terima kasih. Intinya Bu Vina tadi pakai bo, jadi kalau nanti kalau dia mau buka ke Bu Vina bisa ya. Nanti dikasih kata pakai bo. Ya, lebih dari satu. Ya, ditempelkan Bapak Ibu di papan yang sudah dinamai juga, mohon maaf, dinamai nama panggilan saja. Sayang ya. Nama samaran boleh tapi nanti juga disamarin. Nama panggilan nih. Monggo Bapak Ibu, langsung ditempelkan di sebelah yang kosong apa nggih? Sana Pak. Kanan ya, yes. Nah, gitu. Nama
Panggilan itu saya Bapak. Maling ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, walaupun belum tahu apa definisi ataupun pengertian dari kelima posisi kontrol ini, tapi Bapak Ibu sudah punya bayangan. Oh, waktu dulu saya mengajar, saya pernah melakukan ini. Oh, seperti itu. Ya, ada yang manajer, ada yang teman, ada yang teman, pemantau, dan manajer. Ini komplit tidak apa-apa. Ada yang 4 atau 5, 4 penghubung, teman, pemantau, dan manajer. Ya, itu dulu saya. Tidak apa-apa. Nanti kita bahas di sini. Satu ya, Bu. Kemudian manajer teman. Teman mengingatkan bila bersalah. Oh ya ini. Sobat Isara. Rahendra teman dan pemantau. Oke Bapak Ibu, kita ikuti jawaban Bapak Ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa bertahan Bapak Ibu? Insyaallah dalam waktu 30 menit ke depan ya. Saya bagian yang paling pamungkas, bagian merangkum dari ketiga para pembicara yang sudah menyampaikan materi tadi di depan. Bapak dan Ibu sekalian, pada sesi saya akan membahas tentang segitiga restitusi. Nah, tentu saya tidak akan mendadak langsung menjelaskan apa itu restitusi secara langsung, kecuali saya akan memberikan fondasi terlebih dahulu supaya Bapak Ibu mengerti dan nanti paham untuk tidak lanjutnya. Saya akan mereview sesaat, Bapak sudah dijelaskan panjang, lebar, sama dengan luas oleh Pak Sidik. Nah, Bapak Ibu sekalian, membangun konsep awal tentang segitiga restitusi itu ada dua pemahaman yang harus menjadi fondasi bagi kita Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, pemahaman tentang 5 posisi kontrol Bapak Ibu guru sebagai pemimpin. Tadi ada 5 posisi kontrol, apa saja Bapak Ibu? Sebagai penghubung. Yang kedua, Madrasah bersalah. sebagai sekalian ya. Oke, jadi sekali lagi Bapak Ibu. Mulai hari ini mudah-mudahan pembahasan ini berefek pada praktek nanti di lapangan di hari-hari kita mengajar, sehingga setiap ada kasus ya tentu ini Bapak Ibu sekalian restitusi ini itu tidak bisa untuk yang jumlahnya banyak, ini biasanya kasus-kasus tertentu ya. Karena harus energi jenengan nanti kalau misalnya tak kelas di restitusi seperti ini. Jadi ini hanya kasus-kasus tertentu yang memang berkategori yang bisa menengah dan berat. Nah begitu Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup dari saya ucapkan terima kasih atas atensi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur dan pulang rezeki. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah sudah hampir 3 jam kita bersama, tidak terasa terasa ya terasa, dan saya harapkan juga semoga pesan-pesan dari kami sudah tersampaikan dari Bapak Ibu guru semua sesuai dengan tujuan akhir kami tadi, Keyakinan kelas. Nah, harapannya budaya positif yang telah kami sampaikan bisa dikeluarkan kepada Bapak Ibu guru, wali kelas, kepada Bapak Ibu guru yang lainnya, dan juga mengajak murid-murid kelasnya untuk saling meyakini apa itu keyakinan kelas sehingga kita dapat menjalankan nilai-nilai basic sesuai dengan visi SMK Muhammadiyah Prambanan kita. Berhubung ini sudah cukup sore, kami dari TDP Angkatan 9 SMK Muhammadiyah Prambanan, saya
Bu Ina, yang kedua Pak Sidik, yang ketiga Bapak Haji, dan yang keempat ada Mbak Beni. Apabila selama kami menyampaikan materi, mengajak berdiskusi ada kurangnya, ada salahnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kebaikan Bapak Ibu, langkah Bapak Ibu yang sudah mau duduk di sini bersama kami dapat ganjaran dari Allah SWT. Ada kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup pada sore hari ini acara diseminasi budaya positif modul 1.4 CJB Angkatan 9 SMK Muhammadiyah Prambanan dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu wali murid, wali kelas, ya. Kepada Bapak Ibu wali kelas dimohon untuk membuat ikatan kelas dan ditempelkan di kelasnya masing-masing yang sudah dibertandatangani oleh wali kelas, ketua kelas, sekretaris ataupun masing-masing kelas atau masing-masing murid tidak apa-apa. Contoh-contoh nanti di grup. Misalnya ada contoh nanti Bapak Boyangnya yang akan mengesetnya. Sekian dari kami, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bapak Ibu. Kasih reward untuk nilai anak yang bagus, boleh nggak sih? Pasti banyak orang tua di sini yang menggunakan reward untuk membuat anak-anak jadi rajin belajar. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya memberikan reward yang tepat. Disiplin.
harus ada izin ketika tidak berangkat sekolah. Saat Anda diperbolehkan minum dengan izin berarti toleransi. Yang kelima, menghargai guru saat pelajaran berarti menghargai dan menghormati sama ya. Menghargai dan menghormati saiki nek kowe iki kelas ya gurune kowe iki lagi kelas dikon sekarang ini ya, keyakinan kelas kita ada 8. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin kita bangun di kelas ini adalah tanggung jawab, disiplin, jujur, toleransi, menghargai dan menghormati. Ada yang mungkin ingin menambahkan atau mungkin ada yang mau mengganti? Itu Bu. Apa sih Bu? Ya aku nih gue orang Bu. Bisa guru kayak satu guru wajib kan mungkin jadi